Halo semuanya, kembali lagi di kelas interaktif dengan saya Regi dan hari ini kita bakal mereview laporan kas yang saya buat di Google Spreadsheet. Nah, buat teman-teman yang belum punya laporan kas, bisa ini jadikan referensi buat laporan kas teman-teman karena di sini itu tanggalnya dia bisa di-request ya. Jadi kita misalkan ingin mencari dataan pengeluaran dan penerimaan kas dari tanggal 2 misalkan hingga tanggal 3 November. Dan di bawah sini dia adalah rincian dari tanggal yang kita inputkan. Nah, ini ada dari tanggal 2 hingga tanggal 3. Dan ini adalah penerimaan dan pengeluaran dari tanggal 2 hingga tanggal 3 November. Kemudian ini adalah saldo akhir per tanggal 3 November. Kemudian yang sebelah kanan ini ada laporan penerimaan dan pengeluaran kas. Namun di sini per kategori ya, bukan per transaksi. Jadi dan ini tanggalnya pun kita bisa request. Misalkan kita ingin mencari dataan dari tanggal 1 hingga tanggal 14 November. Dan dari tanggal 1 hingga tanggal 14 November, penjualan di toko itu udah mencapai 35.000. Nah, untuk mencari rincian transaksinya, kita bisa ke pojok kanan atas ini. Misalkan kita ingin mencari penjualan di toko. Penjualan di toko nominal akhirnya itu ada 35.000 dan di rincian transaksinya dia harus nilai akhirnya 35.000. Nah, di sini ada ya rincian dari tanggalnya, tanggal transaksinya. Pertama itu tanggal 2, tanggal 3, dan tanggal 10. Kemudian ini adalah deskripsi dari penjualannya. Ya, ini ada nominalnya juga, nominal penerimaannya ada 10.000, ada 15.000, dan juga 10.000. Misalkan kita ingin mengambil contoh, mana ya? Misalkan tarik tunai ya, tarik tunai misalkan. Tarik tunai di laporan penerimaan dan pengeluaran kas, dia nominalnya itu 7,5 juta dan di rincian transaksi ini dia nominalnya pun harus 7,5 juta. Dan ini adalah rincian tanggal dari tanggal 1 hingga tanggal 14 tarik tunai BCA. Dan ini adalah nominalnya 7,5 juta. Oke, buat teman-teman yang penasaran ya bagaimana cara membuat laporan kas ini, teman-teman bisa like dan komen. Dan juga jangan lupa untuk subscribe karena nanti saya akan buatkan tutorial cara membuat laporan kas ini. Pada kesempatan kali ini kita cuma mereview laporan kas ya. Oke, kita masuk ke sampul. Di sampul ini ada PT Berkah Untung Beruntun. Nah, ini bisa diinputkan dengan nama perusahaan teman-teman. Kemudian periodenya karena ini tuh laporan kas yang dibuat untuk bulanan. Jadi inputkan di tanggal awal bulan terkait. Oke. Kemudian ini adalah logo perusahaan. Logo perusahaan ini kita inputkan dengan insert image in cell. Oke. Kemudian ini adalah alamat dari perusahaannya dan ini adalah penanggung jawab pembuat dari laporan kas ini atau karyawan kita yang bekerja, dia bertanggung jawab untuk penerimaan dan pengeluaran kas. Kalau misalkan ketika membentuk kas ini tuh ada saldo awal, nah di inputnya itu di sini. Kemudian di sini ada kategori. Kategori ini adalah rincian dari setiap transaksi, karena kita nggak mungkin. Misalkan penjualan di toko itu kita ada beberapa penjualan. Misalkan ada penjualan nikob, penjualan gamis, penjualan kerudung. Kan nggak mungkin kita buat di laporan itu, semua penjualan itu satu persatu itu disajikan di laporan. Nah, kita kategorikan bahwa semua penjualan yang tadi itu masuk ke penjualan di toko. Begitupun dengan yang lainnya. Oke, kita masuk ke Bapuk. Bapuk adalah berita acara pemeriksaan uang kas, di mana saldo fisik yang ada di Bapuk, pecahan dan kuantitinya dia harus sama dengan saldo akhir di kas besar. Kalau misalkan berbeda, dia bakal muncul selisih 5.000. Dan di laporan kas pun dia akan selisih nominalnya 5.000, namun dia keterangannya itu adalah cek Bapuk. Kemudian kita masuk ke input kas. Input kas adalah inputan dari admin yang memegang atau bertanggung jawab terhadap kas on hand. Di mana di sini ada tanggal dari transaksinya, kemudian kategori aktivitasnya, dan juga deskripsi dari kategori ini. Kemudian ada dokumentasi, dia bisa nomor dokumen ataupun nomor faktur. Kemudian di sini ada
penerimaan dan pengeluaran kas. Kemudian ini saldo akhir adalah saldo akhir dari kas. Oke, mungkin sekian penjelasan mengenai laporan kas kali ini. Terima kasih banyak telah menonton dari awal hingga akhir, dan semoga video ini menjadi referensi buat teman-teman yang belum membuat laporan kas atau belum punya referensi untuk laporan kas. Dan jangan lupa untuk di like dan komen dan subscribe, karena nanti saya akan buatkan juga video-video tutorial lainnya dan juga template lainnya. Dan terima kasih, saya akhiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.